warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Kepala SDN Metodika Bapak Eko Prasetyo SOM, yang kami hormati Ketua Komite ATM mewakili Bapak Heru, yang kami hormati wali murid, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Metodika. Puji syukur atas kepada Bapak Eko Prasetyo SOM Dibersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Indria Indah Kristiani dengan materi proyek transformasi kepemimpinan numerasi sang peternak cilik kepada Ibu Indria Indah Kristiani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Eko Prasetyo sebagai Kepala Sekolah SDN Metodika, kepada Bapak Ibu Guru SDN Metodika yang kami sayangi, serta Bapak Ibu wali murid yang kami marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan FGD atau Forum Group Discussion. Nanti di sini kita akan berdiskusi. Tujuan mengadakan FGD atau Forum Group Discussion pada pagi hari ini yaitu dengan topik peningkatan kompetensi numerasi siswa melalui program numerasi sang peternak cilik SDN Metodika. Untuk tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu kita akan berdiskusi dan mencari solusi terkait untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa SDN Metodika seperti yang dikatakan Bapak Bagus tadi. Kalau di SDN Metodika numerasinya itu mengalami penurunan. Pada hari ini kita akan mencari solusi bersama agar kemampuan numerasi siswa SDN Metodika bisa naik secara signifikan dan dapat berkelanjutan. Yang saya tampilkan ini yaitu rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah peningkatan kompetensi numerasi siswa melalui program numerasi sang peternak cilik di SDN Metodika. Di sini kita akan apa itu numerasi sang peternak cilik? Yaitu sebuah program transformasi kepemimpinan yang menyasar anak-anak untuk meningkatkan keterampilan numerasi sekaligus mengajarkan mereka nilai kepemimpinan dalam konteks pertanian dan peternakan. Kenapa saya mengambil judul peternak cilik? Karena di SDN Metodika ini masyarakatnya itu kebanyakan sebagai peternak. Di sini anak-anak bisa untuk mempelajari numerasi dari peternakan. Latar belakang saya mengadakan FGD ini yaitu karena di SDN Metodika itu dengan jumlah siswa 46 memiliki tantangan unik, terutama karena 60% orang tua hanya berpendidikan sampai dengan SMP.
menciptakan ekosistem sekolah yang berpusat pada konteks lokal, yaitu peternak sapi, untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa SD secara signifikan dan berkelanjutan. Dari data awal mengindikasikan bahwa kemampuan numerasi siswa di SDN Megawa 3 ini sebenarnya sudah baik, tetapi mengalami penurunan ditandai dengan kesulitan dalam yang satu, memahami konsep dasar bilangan dan operasi hitung yang kontekstual. Yang kedua, menerapkan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya adalah untuk menghitung pakan sebagai peternak, mencatat produksi susu, atau mengelola penjualan ternak. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran numerasi di rumah karena keterbatasan latar belakang pendidikan orang tuanya yang tadi 60% hanya lulusan SMP. Sasaran dari FGD ini yaitu dari siswa kelas 1 sampai kelas 6, seluruh guru kelas, wali murid, serta komunitas peternak sapi. Di sini komunitas peternak sapinya itu dari orang tua siswa sendiri. Identifikasi isu strategis kepemimpinan, yaitu di sini ditandai dengan keterbatasan visi guru, yang kedua rendahnya keterlibatan orang tua, yang ketiga manajemen sumber daya lokal, yang keempat sistem monitoring tidak kontekstual. Di sini ditampilkan tentang identifikasi isu strategis kepemimpinan. Isu strategisnya yaitu keterbatasan visi guru. Deskripsi dampaknya, guru itu cenderung mengajar numerasi itu secara abstrak atau hanya di papan tulis dan kurang relevan dengan kehidupan nyata. Yang aksi kepemimpinan yang diperlukan yaitu membangun visi bersama tentang numerasi kontekstual dan memfasilitasi pelatihan inovasi kurikulum. Yang kedua, isu strategisnya rendahnya keterlibatan orang tua. Deskripsi dampaknya, orang tua merasa tidak mampu membantu karena latar belakang pendidikan, membatasi dukungan belajar di rumah. Ini yang saya amati. Orang tua biasanya kalau diminta anaknya untuk membantu belajar matematika, biasanya ada yang menyerah duluan. Ini aksi kepemimpinan yang diperlukan yaitu menjadikan sekolah itu sebagai fasilitator pemberdayaan orang tua dengan cara parenting, dengan mengumpulkan orang tua ke sekolah, atau workshop numerasi praktis. Yang ketiga, manajemen sumber daya lokal. Deskripsi dampaknya, potensi peternakan sapi itu sebagai sumber belajar belum dimanfaatkan secara optimal. Di sini anak-anak sebetulnya itu bisa belajar matematika atau numerasi itu dari peternakan sapi atau dari ternak yang ada di rumah. Terus aksi kepemimpinan yang diperlukan yaitu membangun kemitraan dengan peternak lokal, bisa dengan orang tuanya ya, dan mengalokasikan waktu serta anggaran untuk proyek lapangan. Isu strategis yang keempat yaitu sistem monitoring tidak kontekstual. Deskripsi dampaknya, evaluasi hanya fokus pada soal formal. Biasanya soal-soal yang diberikan itu secara formal, tidak dalam kehidupan yang nyata. Misalkan anak-anak disuruh menghitung
berapa pakannya, berapa hasil susu yang diperoleh, misalkan seperti itu. Deskripsi dampaknya, evaluasi yang hanya fokus pada nama, tidak mengukur kemampuan siswa menerapkan numerasi dalam situasi nyata. Aksi kepemimpinan yang diperlukan yaitu dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang berbasis kinerja dan autentik, misalnya simulasi jual beli pakan ternak, simulasi jual beli hasil ternak, yaitu berupa susu. Dari itu strategis yang saya tampilkan tadi, maka muncullah inovasi dan transformasi yang akan dihadirkan. Yang pertama yaitu kurikulum sapi lab atau laboratorium sapi. Di sini ya perubahan kurikulum yang menjadikan peternakan sapi itu sebagai laboratorium hidup. Contohnya dengan menghitung persentase pakan, menghitung volume kolam air, mencatat pertumbuhan berat sapi, dan simulasi akuntansi secara sederhana. Ini bisa diterapkan di rumah karena mayoritas di sini itu sebagai peternak sapi. Yang kedua, inovasinya yaitu program kelas orang tua hebat. Di sini diadakan workshop praktis untuk orang tua yang fokusnya pada numerasi yang sudah diterapkan di rumah atau di kandang sebagai laboratorium harian. Misalnya mencatat pengeluaran harian, menghitung dosis obat. Terus ini proyeknya dipimpin oleh guru dan melibatkan perwakilan orang tua yang berpendidikan lebih tinggi, tadi mayoritasnya SMP. Ini menjadi orang tuanya yang pendidikannya lebih tinggi. Untuk yang ketiga yaitu inovasinya penerapan project based learning. Di sini minimal 1 proyek numerasi per semester yang outputnya itu berupa produk nyata terkait peternakan. Misalkan business plan mini ternak, peta kandang, skala, dan lain-lain. Yang keempat yaitu digitalisasi sederhana. Di sini dengan pengenalan aplikasi hitungan sederhana yang menggunakan kalkulator atau spreadsheet sederhana untuk mencatat data ternak agar siswa terbiasa dengan alat bantu digital. Strategi implementasi ini dilaksanakan dalam tahapan 6 bulan. Tahap pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Ini meliputi kepemimpinan peternak, asesmen awal, dan pengembangan. Tahap kedua yaitu pelatihan guru, implementasi, serta pelibatan orang tua siswa. Tahap ketiga, ekspansi dan monitoring, ekspansi kurikulum, proyek siswa, supervisi. Tahap keempat, evaluasi dan perencanaan berkelanjutan. Ini meliputi asesmen akhir, refleksi, dan perumusan rencana. Tahap ke-1 tadi, persiapan dan perencanaan bulan ke-1. Meliputi kepemimpinan, melakukan pelatihan visi untuk guru. Asesmen awalnya melakukan diagnostik numerasi dan wawancara konteks. Terus ada pengembangan guru menyusun modul numerasi kontekstual. Yang kedua tahap pelaksanaan pilot dan penguatan kapasitas. Itu ada 3, meliputi 3, pelatihan guru, implementasi, pelatihan orang tua. Untuk tahap ketiganya ada ekspansi dan monitoring. Ini dilaksanakan untuk bulan ke-4 sampai bulan ke-5. Ada ekspansi kurikulum, proyek siswa, serta supervisi. Di kegiatan supervisi ini, kepala sekolah
standar operasional prosedur SOP proyek numerasi kontekstual untuk tahun ajaran berikutnya. Yang keenam yaitu sumber daya dan pendukung. Kebutuhan sumber dayanya berasal dari SDM guru, terus dari dana BOS atau komite, dari SDM guru sebagai tenaga pengembang modul dan fasilitator kelas orang tua. Dari dana BOS atau komite digunakan untuk biaya pelatihan guru, pembelian bahan cetak modul, dan dana operasional proyek lapangan. Pihak pendukungnya yaitu komite pembelajaran sekolah, komite sekolah, yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi. Aspek yang diukur dari kompetensi gurunya, peningkatan siswa, keterlibatan orang tua, serta ketersediaan kurikulum. Yang kedelapan, dampak dan keberlanjutan. Dampaknya itu bagi siswa, peningkatan kemampuan numerasi dan percaya diri dalam mengaplikasikan matematika dalam konteks peternakan. Yang kedua, bagi guru, yaitu adanya peningkatan profesionalisme dan pemahaman tentang pedagogi berbasis konteks. Yang ketiga, bagi orang tua, peningkatan literasi fungsional dan keterlibatan positif dalam pendidikan anak. Yang keempat, bagi sekolah menjadi model sekolah dasar yang sukses mengintegrasikan kurikulum dengan potensi lokal. Keberlanjutan yang diharapkan yaitu institusional, menjadikan proyek based learning numerasi kontekstual sebagai program wajib tahunan bagi sekolah. Yang kedua yaitu kemitraan, membangun MOU dengan asosiasi peternak lokal untuk mendukung proyek siswa dan menyediakan magang mini bagi siswa kelas atas. Ini bagi siswa kelas 4, 5, dan 6. Untuk pengembangan guru, ini melakukan regenerasi tim inti pengembang modul dan membagikan praktik baik dalam sekolah. Dari sini mungkin ada Bapak Ibu guru atau dari wali murid yang ingin bertanya tentang FGD kita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja diberi waktu pertanyaannya. Setelah adanya isu dari strategi digital tadi, inovasi apa yang akan Anda lakukan untuk kedepannya? Terima kasih. Dari isu strategis yang saya sampaikan tadi, nanti akan muncul inovasi atau transformasi yang dihadirkan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu akan muncul inovasi yaitu kurikulum Sapilet. Di sini kita bisa menggunakan kandang sapi sebagai labnya. Anak-anak bisa menghitung persentase makannya, menghitung volume kolam air, menjalankan pembuatan berat sapi, dan simulasi akuntansi sederhana. Misalkan dengan menghitung. Juga ada program kelas orang tua hebat tadi, orang tuanya bekerja sama dengan anak. Orang tuanya ini menerapkan pembelajaran lab sapi itu di rumah atau di kandangnya, mencatat setiap hari. Orang tuanya itu mencatat penghasilan dari susunya tadi, terus menghitung pakan hari ini itu harusnya berapa, pagi berapa, sore berapa. Intinya di sini kita itu melibatkan orang tua dalam belajar. Yang ketiga, penerapan project listening. Minimal 1 proyek durasi per semester.
sederhana untuk mencatat data ternaknya itu agar siswa itu terbiasa dengan alat bantu. Seperti itu, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin diskusi kita hari ini bisa kita akhiri. Pesan harapan saya yaitu melalui diskusi yang interaktif dan terbuka ini kita dapat memperoleh pemahaman yang sama serta mendapatkan wawasan baru dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.